Baik, selamat sore rekan-rekan. Pada sore kali ini kita akan mendiskusikan sedikit tentang paralegal di bidang tindak pidana narkotika. Nah, hal yang disampaikan kali ini adalah hal-hal dasar mengenai tindak pidana narkotika, dimulai daripada penyelidikan dan penyidikan. Perlu kita ketahui bersama, penyelidikan dan penyidikan merupakan dua istilah yang hampir sama, tapi maknanya berbeda. Penyelidikan merupakan proses awal dari sebuah proses peradilan. Penyelidikan bertujuan untuk menentukan suatu peristiwa merupakan sebuah tindak pidana atau bukan. Sedangkan penyidikan adalah suatu proses yang akan mendalami proses penyelidikan yang sebelumnya telah dilakukan. Artinya penyelidikan mendahului penyidikan dengan syarat bahwa tindak pidana tersebut dengan syarat peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Nah, dalam KUHP yang melakukan penyidikan adalah penyelidik. Penyelidik adalah anggota TNI, dilarat anggota Polri. Nah, yang menjadi penyidik ada dua. Yang pertama adalah Polri dengan pangkat minimal Ibda. Lalu yang kedua adalah penyidik PNS. Nah, dalam hal tindak pidana narkotika, penyidik PNS tersebut adalah PNS dalam lingkup Badan BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi untuk menyelidiki suatu kasus tindak pidana narkotika dilakukan oleh penyidik PNS dari BNN yang dilakukan melalui perantara penyidik Polri, lalu disampaikan ke penuntut umum. Nah, mengapa demikian? Karena yang seperti kita ketahui bersama bahwa penyidik Polri itu merupakan penyidik tunggal, tetapi bukan satu-satunya penyidik. Artinya penyidik tunggal artinya yang dapat berkoordinasi langsung dengan penuntut umum hanyalah penyidik Polri. Sementara penyidik PNS harus melalui perantara penyidik Polri. Tapi bukan satu-satunya, artinya bahwasanya di samping penyidik Polri ada penyidik PNS. Nah, ketika penyidik PNS melakukan penyelidikan dan penyidikan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan memiliki wewenang untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan persekutor. Persekutor artinya bahan-bahan untuk menciptakan narkoba. Nah, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan PNS tersebut berwenang untuk memeriksa kebenaran laporan terkait adanya tindak pidana narkotika, menangkap dan menahan orang yang melakukan penyalahgunaan tersebut, lalu memeriksa dan menggeledah dan menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Nah, selebihnya bisa kita lihat wewenang tersebut pada pasal 75 dan 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, setelah penyidik PNS menganggap bahwasanya
hasil penyidikannya sudah lengkap, diserahkan ke penuntut umum melalui penyidik Polri. Nah, dalam hal ini penuntut umum atau jaksa peneliti akan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik PNS tersebut. Nah, jikalau berkas perkara tersebut dianggap kurang lengkap, akan dikembalikan kepada penyidik PNS untuk dilengkapi dengan memberikan petunjuk. Nah, dalam hal proses pengembalian ini tidak ditentukan berapa kali prosesnya. Lalu yang kedua, berapa kali pengembalian berkas perkara itu maksudnya tidak ditentukan dalam KUHP. Lalu terkait dengan itu yang dinamakan dengan pra penuntutan. Dari redaksi katanya sudah kita paham bahwa pra penuntutan sebelum melakukan penuntutan. Nah, ketika penyidik PNS sudah melengkapi berkas perkara dengan dasar petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, maka diserahkan kembali. Nah, ketika jaksa peneliti atau penuntut umum kembali memeriksa berkas perkara tersebut dengan melihat kelengkapan formil materialnya meliputi barang bukti, kualifikasi tersangka, kualifikasi tindak pidana, dan kualifikasi pasal yang telah dilanggar. Nah, ketika dianggap sudah lengkap, maka penuntut umum akan mengeluarkan surat P21. Nah, ketika mengeluarkan P21 artinya ketika berkas itu dianggap lengkap, maka tanggung jawab tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik PNS kepada penuntut umum. Artinya ada 2 tahap. Tahap pertama penyerahan barang bukti, tahap kedua penyerahan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Nah, setelah dianggap lengkap, penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Nah, setelah dibuat surat dakwaan, lalu dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di dalam hal ini proses perkara secara singkat sudah setidaknya gambaran umum penyelesaian proses perkara tindak pidana narkotika sudah kita pahami bersama. Saya kira sekian dan terima kasih.